الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله عباد الله اسمعوا قوله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر المسلمين صلوا وسلموا على حبيبنا الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على هذا النبي وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله kita puji Allah tanpa putus, kita bersyukur kepada Allah tanpa henti. Nikmat Allah tetap jauh lebih banyak dibandingkan ujian-ujiannya kepada kita semua. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihah. Kemudian juga salawat dan juga salam kita untuk habibina sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibaratullah, hidup ini hanya ada dua, kanan atau kiri, siang atau malam, benar atau salah, surga atau neraka. Di dunia Allah bentangkan dua jalan, fahadainahun najdain. Kami bentangkan di depan kalian, hai orang yang punya akal, wahai orang yang punya hati, dua bentangan jalan. Silakan pilih. Ada jalan yang berat mendaki, puncaknya adalah puncak kenikmatan surga. Surga dunia dan surga akhirat. Ada jalan yang kelihatannya lempeng, lurus, terkesan malah turun. Enak, tapi ujungnya adalah jurang. Jurang penderitaan dan neraka nanti pada hari kiamat. Silahkan kalian pilih dalam hidup ini, mana jalan yang akan kalian tempuh. Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang memilih jalan yang berat dan sulit dalam hidup ini, dia kendalikan hawa nafsunya, dia pasrahkan hati, otak, fikiran ini, hidupnya diatur oleh Allah. Dia tempuh jalan Allah Islam ini, walaupun berat, semakin ke ujung zaman ini, semakin berat menjalankan Islam yang kafah, yang total. Dia sabar, dia terus menempuh jalan yang berat itu. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka sesungguhnya surgalah yang akan ditemuinya. Fa amma man tagha. Adapun orang-orang yang melampaui batas dalam hidupnya, hawa nafsunya adalah Tuhan yang disembahnya, kiblatnya adalah dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka sesungguhnya neraka jahimlah yang akan ditemuinya dan tempatnya ada di sana. Dan lan tajida, sekali-kali engkau tidak akan pernah mendapatkan li sunnatillahi, bagi sunnatullah ini, tabdila, tak akan berubah.
yang menempuh jalan baik, jalan Islam, jalan Allah, jalannya para nabi-nabi, ujungnya adalah bahagia di kehidupannya di dunia, dan yang pasti adalah di akhirat adalah surga untuknya. Adapun orang-orang yang mengikuti jalan hawa nafsu, jalan para pembangkang, jalan orang-orang yang pemaksiat, maka ujungnya adalah kesengsaraan dalam kehidupan dunia dan neraka nanti pada kehidupan berikutnya. Wa minan nasi man yaqulu amanna wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada orang yang cita-cita dunianya hanyalah dunia, cita-cita hidupnya hanyalah dunia, dan dia meminta, dia memburu, dia mencari dunia, maka kami berikan kepadanya dunia. Silakan. Wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Tapi jangan pernah berharap orang ini disediakan tempat baginya di dalam akhirat berupa surga Allah. Wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Dia tidak akan mendapatkan surganya kelak pada hari kiamat. Pun surga yang diharapkannya di dunia berupa kebahagiaan, ketenangan hati, anak-anak yang baik-baik, istri yang patuh, kehidupan yang tenang, dia juga akan dijauhkan oleh Allah, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapatkan neraka dunia walaupun rezekinya melimpah, walaupun dunianya banyak di tangan, tapi dia jauh dari bahagia. Ada lagi orang, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada yang berdoa, ada yang memburu dalam hidupnya semua kebaikan. Dia minta kepada Allah, beri aku kebaikan dalam hidup di dunia ini, dan juga beri aku kebaikan hidup akhirat nanti. Lindungi aku dari api neraka Engkau ya Allah pada hari kiamat kelak. Orang macam ini hidupnya di dunia hati-hati. Rambu-rambu Allah dia jaga, yang haram dia jauhi, yang makruh dia berusaha untuk menghindarinya, yang wajib-wajib dia pastikan dirinya paling di depan mengerjakannya, yang sunnah-sunnah dia berupaya berjuang untuk istiqomah mengerjakannya. Orang yang macam ini dia bahagia di dunia, dia bahagia di akhirat, dan dia jauh dari api neraka Allah. Coba kita lihat sekarang, saudara-saudaraku. Baru-baru ini, sejak ada acara beberapa negara Arab dengan Israel, acara perdamaian oleh United Emirates Arab dengan Israel. Israel diberikan keleluasaan untuk melakukan penetrasi ke Uni Emirat Arab. Apa yang dilakukan oleh Uni Emirat Arab sekarang? Baru-baru ini kaum muslimin, mengerikan sekali. Semua pintu-pintu maksiat terbuka selebar-lebarnya. Ketika Allah memberikan kepada mereka dunia, ketika itu mereka lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana mereka mendapatkan sumber pemasukan negaranya dari hal-hal yang haram. Dan mari kita lihat apa yang Allah lakukan pada mereka saat ini dan apa yang sebentar lagi akan mereka alami. Arab Saudi, sebelumnya nikmat dari Allah melimpah ruah, dari bumi ada barokah, dari langit turun barokah, rezeki yang ada pada mereka barokah. Tapi ketika mereka sudah mulai berpaling, mereka tidak lagi mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, minyak andalan mereka menjadi tidak berharga. Terjadi penyusutan yang sangat luar biasa, dan juga yang ada sudah tidak ada lagi nilainya. Hutang mereka kepada IMF sudah mulai mencekik leher. Hutang mereka kepada Bank Dunia mana pernah sebelumnya, dan mereka mulai mencari penghasilan dari yang haram. Dicekik leher rakyat-rakyat yang ada para pendatang dengan pajak-pajak yang mahal. Lalu dibuka pariwisata-pariwisata yang berbau mesum dan maksiat. Dan inilah penghasilan yang haram, yang padahal sebelumnya mereka telah menikmati penghasilan yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat, makin lama Saudi makin terjepit dalam masalah yang berat. Bukan hanya perekonomian, tapi pertengkaran internal yang luar biasa. Mereka telah berhasil mengurung dan memenjarakan ribuan para ulama, orang-orang yang kritis. Para ulama yang bicara tentang moral, tentang akhlak ditangkapi walaupun sedang khutbah dan ceramah. Tidak ada lagi yang boleh berbicara lantang, karena mereka akan berhadapan dengan kandang-kandang stunbin. Hal yang sama terjadi di United Emirates Arab, terjadi di Bahrain, terjadi di Kuwait, terjadi di Oman, negara-negara Jazirah Arabia. Hanya Qatar yang masih tetap bertahan. Kaum muslimin yang kami muliakan, lihat negeri-negeri yang mayoritas penduduknya muslim. Ketika Allah berikan kepada mereka nikmat, mereka lupakan nikmat itu. Apa yang terjadi? Mari kita saksikan. Kaum Thamud, kaum Madian, kaum Ad, kaum Nabi Lut. Perhatikan bagaimana nikmat melimpah ruah untuk mereka. Bagaimana
Mereka menyikapi nikmat Allah itu, mereka kufur nikmat, mereka bermaksiat, dan mereka tidak mendengarkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan para penyuluh dakwah dan kebenaran mereka usir, mereka sakiti, mereka tangkap, mereka bunuh. Apa yang terjadi? Allah hancurkan negeri itu. Dan Allah mengabadikan hal ini dalam surat Ibrahim ayat yang ke-28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara, adakah tidak engkau perhatikan, lihat dan bacalah sejarah, ilal ladzina, kepada orang-orang yang baddalu ni'matallahi kufra. Saat Allah bukakan untuk mereka pintu-pintu nikmat, ternyata mereka tidak bersyukur, mereka malah kufur. Perintah-perintah Allah tidak mereka indahkan, yang Allah dan Rasulnya haramkan malah itu yang mereka buat. Mereka menjadi kufur, mereka buka pintu-pintu maksiat. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufra wa ahallu qaumahum daral bawar. Mereka sedang menggiring kaum mereka, negeri mereka, bangsa mereka, rakyat mereka kepada kampung kehancuran. Lihat apa yang terjadi kepada kaum Ad, apa yang terjadi pada kaum Samud, apa yang terjadi kepada kaum Nabi Lut, apa yang terjadi pada kaum Madian, apa yang terjadi dengan kaum Sodom. Mereka-mereka ini orang-orang hebat, orang-orang mewah, tetapi ujung kehidupan mereka dihancurkan oleh Allah dengan azab yang merata. Rasulullah bersabda, nanti negeri yang teraman di akhir zaman, ini hadis sahih Muslim, adalah Palestina. Negeri yang paling tenang nanti dan paling aman adalah Baitul Maqdis. Saat kalian mendengarkan pemerintahan dan khilafah Islam yang dikumandangkan di sana, maka berlomba-lombalah kalian hijrah ke sana, kata Rasulullah. Saat itu Umranul Maqdis kharabu Yathrib. Pada saat itu Baitul Maqdis menjadi tenang, menjadi makmur, menjadi sejahtera, sementara Madinah Al-Munawwarah menjadi kacau balau dan hancur lebur. Sekelas Madinah yang begitu tenang menjadi kacau balau dan hancur lebur. Kapan? Akhir zaman. Akhir zaman itu kapan? Ini dia zamannya, zaman kita. Bentar lagi, karena mereka telah mengganti nikmat Allah dengan kekufuran. Mereka tidak mensyukuri. Dulu mereka bersyukur, Allah lipat kali gandakan nikmat untuk mereka. Tapi ketika mereka kufur, Allah ganti dengan kesengsaraan dan penderitaan. Jalan ini cuma dua, Pak. Jalan yang baik dan benar ujungnya adalah bahagia dan surga. Jalan yang satu lagi, jalan hawa nafsu. Nah, ini yang diturutkan oleh orang-orang di Arab sekarang. Orang-orang muslim, kalau kita bicara mikro ya, kalau kita bicara mikro sekarang, ada keluarga muslim, ada RT, ada RW, ada kelurahan, ada kecamatan, ada kabupaten, ada kota madya, ada provinsi. Kalau negeri itu atau keluarga ini mereka menerapkan agama Allah dalam keluarganya, mereka hidup berhembus nafas mereka dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah berikan keluarga ini segala kebahagiaan yang dibutuhkan. Ketenangan di dunia, belum lagi surga akhirat yang dijaminkan untuk mereka membangun surga, membangun rumah-rumah yang indah nanti di dalam surga. Allah siapkan untuk mereka. Wahai hamba-hamba Allah, di dunia mereka sudah bahagia duluan. Tapi siapapun keluarga, apapun ke RT, kecamatan yang ternyata menghambur-hamburkan nafsu mereka, mereka tidak mau tunduk kepada Allah. Disuruh sholat nggak mau, disuruh nutup jilbab nggak mau, ya, menutup aurat tidak mau, disuruh untuk yang baik-baik mereka menolak. Bahkan para pendakwah, para dai, para ulama yang mereka musuhi, mereka sakiti. Silakan. Tak lama itu nasib kalian akan sama dengan Fir'aun. Fir'aun ada di puncak kemewahan, kekuatan, kekuasaan, tapi berakhir dengan kehinaan, diazab. Demikian juga terjadi dengan Namruz. Coba kebalikannya, ketika Sulaiman alaihi salam diberi Allah nikmat, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sulaiman dalam kekuasaannya dia bersyukur, dalam kekayaannya dia bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Ketika bersyukur luar biasa. Bukan hanya dunia Allah persilakan Sulaiman menguasainya, bukan hanya bumi, tetapi juga lautan. Allah izinkan Sulaiman menguasainya. Bukan hanya manusia, jin dan syaitan juga Allah izinkan Nabi Sulaiman menguasainya. Itu ketika bersyukur. Maka hamba-hamba Allah yang kami muliakan, negeri ini, negeri Indonesia yang tercinta, bila tidak pandai bersyukur, bahkan diganti dengan kekufuran, melawan dan menentang kebenaran, dan menginjak-injak syariat Allah Subhanahu Wa Taala, menyakiti para pembawa dakwah dan para ulama, saksikanlah, Allah pasti akan menepati kembali janjinya. Sejarah akan terulang hatta di Indonesia. Hatta di Indonesia, Allah Subhanahu Wa Taala akan timpakan daral bawar. Indonesia bukan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur jika tetap bertahan begini, tapi Indonesia akan menjadi darul bawar, negeri yang akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak menginginkan itu. Jika tidak menginginkannya, bangkit semua, tetaplah bahu membahu,
Tetaplah kita baris per baris menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Penegakan dakwah amar bil ma'ruf nahi 'anil munkar. Ini tugas seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun berada. Bangkit bersama-sama, campakkan bendera-bendera perbedaan yang kita miliki, nama-nama kelompok yang ada, kita bahu-membahu sekarang demi terjaganya negeri ini, demi tidak diancam dengan azab dan bencana dan kebinasaan negeri ini. Tapi kalau kita sudah tidak peduli, kita hanya peduli dengan nama kelompok, kita hanya peduli dengan nama bendera kita hanya peduli nama kekauman, organisasi, partai dan sebagainya, silahkan nikmati apa yang akan Allah hidangkan untuk kita bersama-sama. Darul bawar, Allah akan binasakan negeri ini. Bertanya Ummu Salamah dalam tafsir Ibnu Katsir ketika Rasulullah membacakan firman Allah surat Al-A'raf ayat yang ke-25, wattaqu fitnah la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu, takutlah kalian semua, Allah akan datangkan nanti berupa azab, di mana yang akan merasakan penderitaan azab ini bukan orang-orang yang berbuat zalim dan dosa saja di antara kamu, tapi juga akan dirasakan oleh orang-orang yang tidak ikut berbuat dosa. Dia hanya sibuk ibadah, dia hanya sibuk salat, dia hanya sibuk zikir, puasa dan sebagainya. Alasannya saya tidak punya waktu untuk menegakkan amar bil ma'ruf nahi 'anil munkar. Saya bertanya kepada bapak-bapak semua, hai hamba-hamba Allah, apakah kesibukan untuk ibadah kata bapak itu menjadikan bapak tidak punya waktu untuk menegakkan amar bil ma'ruf nahi 'anil munkar? Pertanyaan saya adalah, mana yang lebih hebat, ibadah bapak atau ibadahnya Rasulullah? Rasulullah, jangan tanyakan ibadah solatnya dibandingkan ibadah solat kita, tapi Rasulullah menegakkan amar bil ma'ruf nahi 'anil munkar. Kalau bapak mengatakan saya sibuk zikir, saya sibuk menuntut ilmu, saya sibuk, tanya saya lagi, Rasulullah apakah tidak kurang zikirnya? Mana yang hebat, zikir bapak atau zikirnya Rasulullah? Mana yang lebih hebat? Wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, baca Quran Rasul dibandingkan baca Quran kita. Tapi Rasulullah tetap menegakkan amar bil ma'ruf nahi 'anil munkar sampai luka-luka, sampai terancam nyawanya bila tidak pernah berhenti. Jangan tanyakan ibadah salat tahajudnya Rasulullah dibandingkan tahajudnya kita. Wahai hamba-hamba Allah, kita kembali kepada topik kita. Hidup itu tidak hanya sekedar salat, tidak hanya sekedar puasa, tidak hanya sekedar meninggalkan dosa-dosa, tidak hanya sekedar bersedekah, tidak hanya sekedar berzikir. Hidup ini ada sebuah kewajiban, an aqimuddin wala tatafarraqu. Tegakkan agama ini dan itu bersama-sama. Kamu tidak boleh berpecah belah. Kalau sudah berpecah belah, Allah tidak tolong. Kalau sudah egois, kalau sudah merasa ini bukan tugas saya, bukan kewajiban saya, oke, yang dalam satu kapal berprinsip ketika ada orang bodoh-bodoh melobangi kapal, dia berprinsip bukan saya melakukan, bukan saya yang salah, saya tidak berbuat dosa, yang bodoh-bodoh itu saja melobangi kapal. Padahal melobangi kapal itu membahayakan siapa? Membahayakan satu penumpang yang ada dalam kapal itu. Jadi ketika ada yang berbuat dosa dan maksiat di negeri kita, di kampung kita, kita biarkan saja, prinsip kita bukan saya yang buat. Itu terserah dia, itu hak asasi dia. Loh, ketika datang azab, yang kena siapa? Yang kena semuanya. Makanya kata Rasulullah SAW, ketika kapal itu bolong, bocor, tenggelamlah kapal itu. Apa yang tenggelam dan merasakan tenggelam itu cuma orang yang buat menggali lubang, orang yang menggali kapal, orang yang melubangi kapal. Tidak, saudara. Tidak, wahai bapak-bapak. Tapi seluruh yang ada dalam kapal itu termasuk orang soleh, termasuk orang yang baik-baik, termasuk orang yang berpendidikan, yang tidak berbuat kebodohan dan tidak berbuat dosa. Jadi dalam hal menegakkan amar bil ma'ruf nahi 'anil munkar adalah kewajiban dari Allah untuk menyelamatkan kita semua, untuk menyelamatkan kita. Hidup ini seperti di atas laut. Ad-dunya bahrun amir. Dunia ini bagaikan lautan yang sangat dalam. Wa qad gharaqa fihi nasun katsir. Telah banyak kapal-kapal yang tenggelam masuk ke dalamnya dan manusia ada di dalamnya. Kalau tidak ingin kapal kita tenggelam, ayo sama-sama kita perbaiki keadaan dan lingkungan bersama-sama. Kita awasi jangan ada dosa yang terus dibuat. Jangan ada zina yang terus dikerjakan. Jangan ada tempat-tempat perjudian, tempat-tempat minuman tua, dan jangan ada ulama yang disakiti dan kita biarkan. Jangan ada dai-dai yang difitnah lalu kita bungkam. Jangan ada ulama yang diburu lalu kita hanya berpangku tangan. Wallahi billahi tallah, Allah akan murka kepada suatu kaum di mana para ulamanya, para dai-nya, para ustadznya, kepala-kepala amir-amir dakwah mereka disakiti lalu mereka diam saja. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad
ولم يكن له كفوا أحد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Turki baru-baru ini mengumumkan dan dunia terkejut dengan pengumuman ini. Di Turki sebelah timur ditemukan tambang emas yang sangat besar. Ketika Turki mulai berpihak kepada Islam, Turki satu persatu membuka simbol-simbol Islam yang dulu sudah tersimpulkan. Turki berpihak kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Turki menunjukkan pembelaannya kepada kaum muslimin yang terzalimi. Turki melindungi dan mengayomi orang-orang yang lari dari negeri Syam, dari Palestina, dari Suriah, dan Turki memberikan nafkah yang tidak terkira bertahun-tahun. Jutaan yang lari dan mereka ayomi, mereka tampung. Ketika Turki menjadikan masjid-masjid yang pernah terpenjara dalam kemasan museum dan lain-lainnya, lalu dikembalikan menjadi masjid, dikumandangkan azan. Ketika Turki di bawah pimpinan Recep Tayyip Erdogan kembali menunjukkan keberpihakannya kepada Allah, kepada agama ini, maka Allah tunjukkan kepada dunia bagaimana nikmat kepada Turki. Allah bukakan dari daratan, dari perut bumi, ya, dan juga dari langit. Brunei Darussalam. Saat Brunei Darussalam mengumumkan menegakkan syariat Islam dalam kerajaan Brunei Darussalam untuk warga dan rakyatnya, Amerika coba campur tangan, PBB mengancam. Hak asasi manusia kata mereka. Apa kata Brunei Darussalam? Jangan campur tangan kalian. Jangan sosok ngurus kalian tentang hak azazi. Kalian sudah banyak bergelimangan darah tangan kalian. Kalian sudah banyak masalah dengan kemanusiaan. Kalian sudah banyak masalah dengan pembantaian. Kejahatan kalian tidak terkira. Kami mengurus negeri kami sendiri, negara kami sendiri dengan selera kami. Dan selera kami adalah memakai syariat Islam. Apa yang terjadi setelah mereka melakukan dan mengumumkan itu, dan mereka mengencangkan syariat Islam di pemerintahan mereka? Allah pertemukan mereka dengan minyak yang sangat besar, yang tidak akan habis selama ratusan tahun kalau diambil. Allah bukakan bagi mereka pintu-pintu rezeki. Coba Bapak, saya tanya, nanti di fase kelima, sekarang kita di penghujung fase keempat ya, di fase kegelapan Islam, di mana kezaliman dan kejahatan yang ada di mana-mana, semua bencana, masalah, peperangan, kelaparan, penyakit segala macam yang menyebar. Allah SWT, Allah biarkan bumi ini mengamuk. Allah menjadi musuh bagi kita. Allah persilahkan. Tapi coba nanti ingat, di fase kelima, ketika tegak kembali pemerintahan Islam dalam secara global, khilafah Islamiyah kembali didengungkan dari Baitul Maqdis, dan syariat Islam yang dipakai di mana-mana, orang-orang diberi kebebasan memasuki Islam atau tidak, dan mereka dilindungi, nyawa mereka diselamatkan, tidak ada lagi peperangan dan sebagainya, keadilan tegak seadil-adilnya. Allah katakan, semua kekayaan yang ada dalam perut bumi muntah ke permukaan bumi, muncul seluruhnya, sehingga tidak ditemukan lagi orang yang miskin satu bumi ini. Tidak ada lagi orang yang mau menerima zakat, tidak ada lagi orang yang mau menerima infak, wakaf, sedekah. Masya Allah, tidak ada satupun manusia yang miskin pada masa fase kelima. Dan ini Allah sebutkan dalam Al-Quran, surat An-Nur ayat 55, surat 24 ayat 55. Pada akhirnya kehidupan di dunia ini akan dipenuhi dengan keadilan ketika Islam yang memimpin, ketika kebenaran telah tegak, ketika khilafah Islamiyah telah berkibar, orang akan hidup di dunia bagaikan dalam surga. Penjara-penjara sepi dan kosong karena orang-orang jahat pada yang tobat, pada tobat. Polisi-polisi nganggur karena tidak ada penjahat yang akan diburu, tidak ada yang akan melanggar. Rumah-rumah sakit kosong. Kenapa? Karena tidak ada orang yang sakit. Allah berkahi hidup di muka bumi ini, sementara mereka tidur di rumah, emas betul-betul tumpuk di rumah mereka. Kehidupan yang betul-betul sempurna, dan ini bukan khayalan. Ini Allah yang firmankan dalam Al-Quran. Ada hadis Nabi yang sahih menyebutkan tentang itu. Pertanyaannya, kenapa? Ketika kamu beriman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Ketika negeri-negeri itu, apalagi seluruh dunia, sudah beriman dan mereka menegakkan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, mereka tidak berbuat dosa dan maksiat, la fatahna alaihim, kami benar-benar bukakan untuk mereka semua kebaikan dan keberkahan dari langit dan juga dari bumi. Bumi bagaikan dalam surga.
Sekarang ini yang memimpin siapa? Penjahat. Sekarang yang memimpin siapa? Orang-orang zalim. Makanya wajar kalau Allah biarkan bumi dan alam ini memusuhi kita, memerangi kita, dan berbagai macam bencana terjadi, berbagai macam konflik, huru-hara, peperangan, pembunuhan, dan segala macamnya terjadi karena Allah ditentang di sini. Tapi ketika Allah nanti disembah, ketika Allah nanti diagungkan dan dimuliakan, dan ketika negara-negara di muka bumi tunduk kepada pemerintahan Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan bumi ini jinak. Semua kekayaan dalam perut bumi muntah semuanya. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah. Sekarang itu bukan mimpi ya, tetapi sesuatu yang pasti nanti akan terjadi. Sekarang menuju ke sana, kita ada di penghujung ujian yang sangat berat. Tugas kita cuma satu, isbiru. Bersabarlah kamu. Cuma itu perintah Rasulullah. Isbiru ayyamus sabr. Al-qabidu lil islami yawma idin kal-qabidu alal jumrah. Orang yang sabar pada hari itu memegang erat-erat Islamnya seperti menggenggam batu bara yang menyala. Mau dilepas, dia pun lepas dari Islamnya. Murtad, tidak dilepas, terasa panas. Padahal kalau dia mau bersabar, terasa panas itu tidak akan mematikan dia. Dan bahkan juga tidak akan menghanguskan. Hanya perasaan panas saja. Sabarlah, isbiru, bersabarlah kamu. Tugas kita pada hari ini adalah bersabar, istiqomah dalam menjadi seorang muslim yang kafah. Walaupun dalam keadaan pahit hidup, ada tawaran, ada riba yang ditawarkan. Dalam keadaan pahit hidup, ada yang mau menyogok. Dalam keadaan sulit, ada yang ini, ada itu. Tetap dia bersabar. Dalam keadaan pahit apapun, dia tetap istiqomah dengan prinsip wala wal baroknya. Dia tetap istiqomah di jalan yang lurusnya. Walaupun harus memakan pil yang terasa pahit, dia telan itu. Dan dia bersabar. Itulah pilihan kita pada akhir zaman ini. Kalau kita meninggal di sini, syahid. Kalau kita beramal di masa-masa ini, nilai pahala kita 50 kali lipat pahalanya para sahabat. Allahu Akbar. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah kami muliakan. Tapi bisa berhasil kita lewati. Fase kelima akan kita masuki. Di fase kelima ini semua kita akan menjadi orang-orang mukmin haqqan insyaallah taala. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا سميع قريب مجيب دعوات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا Inna nuhibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammadan abduka. Ya Allah, kami mencintai Rasulmu yang mulia. Dia adalah hambamu dan dia adalah Rasulmu. Dan kami mencintai anak keturunannya seluruhnya yang beriman di antara mereka dan yang soleh bertakwa. Ya Allah, kami berdoa kepadamu ya Allah. Pada hari ini kami menyaksikan dan kami sangat merasakan bagaimana kezaliman diperlakukan kepada anak cucu keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kami berdoa kepadamu ya Allah, wahai Rabbana, bebaskanlah Habibana Habib Rizik Syihab ya Allah. Lindungi beliau dari segala mara bahaya dan selamatkanlah beliau dan anak keturunannya serta para habaib dan ulama-ulama dai-dai yang bersamanya ya Allah. Dan ya Rabbana, seluruh para ulama-ulama kami warasatul anbiya, para dai-dai kami yang lurus dan istiqamah ya Rabbana, dan seluruh tokoh-tokoh umat ahlus sunnah wal jamaah, siapapun penegak amar bil ma'ruf nahi anil munkar dan yang mengemban tugas-tugas dakwah di pundak-pundak mereka ya Allah. Jaga dan lindungi mereka dari segala makar, dari segala bencana, dari segala keburukan dan kebusukan yang akan menimpa melanda mereka ya Rabbana. Siapapun yang sayang pada mereka, sayangi mereka ya Allah. Siapapun yang membenci mereka, maka engkau uruslah mereka dengan caramu ya Allah. Wahai Rabbana, sesungguhnya kami lemah dan tak berdaya, hanya engkaulah yang maha perkasa dan maha kuat. Segala urusan kami serahkan kepadamu ya Rabbana. Tidak ada yang mampu menjaga, melindungi dan menyelamatkan kami semua kecuali hanyalah engkau. Dalam ketidakberdayaan ini ya Allah, kami ingin tunjukkan kepadamu kami akan bersabar. Tolong kami ya Allah, tambahkan kesabaran kami. Tolong kami ya Allah, agar kami tetap istiqomah di jalanmu sampai kami menghembuskan nafas terakhir kami ya Rabbana. Tsabbit qulubana 'alal iman. Kokohkan hati kami tetap di atas iman ya Allah. Tsabbit qulubana 'ala ta'atik. Kokohkan hati kami tetap senantiasa taat kepadamu ya Allah. Dan tumbuhkan rasa jijik, benci
muak di dalam hati kami dengan dosa dan maksiat, dengan kezaliman dan kesemena-menaan. Ya Rabbana, kabulkanlah doa kami. Ya Rabb, tolonglah negeri suci kami yang terjajah, ya Rabbal Alamin. Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa kami di Palestina sana, ya Rabbal Alamin. Dan negeri-negeri kaum muslimin yang umat Islamnya ditindas, dizalimi dimanapun berada di muka bumi ini. Ya waliyana, ya nasirana, ya azizana, fa anta ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Fansurna ya Rabbal Alamin, unsurna ya Arhamar Rahimin, unsurna ya Aziz ya Qawi ya Dzal Quwwatil Matin. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Wa sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.